Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesadaran orang yang kita hipnotis. Karena banyak orang bertanya ya, apakah orang yang kita hipnotis itu tidur atau seperti apa? Kenapa kok bisa diperintah? Tentunya Anda penasaran ya. Nah, tentang bab ini silahkan Anda simak videonya, apa yang nanti yang saya sampaikan. Dan bagi Anda yang mau bergabung di kelas pelatihan, silahkan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan dan yang sudah subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, Anda melihat apakah orang yang dihipnotis itu sadar atau tidak. Ini merupakan pertanyaan yang sering masuk ya. Saya jelaskan seperti ini. Hipnotis dulu. Jadi ketika Anda mau belajar ilmu hipnotis, Anda wajib tahu tentang apa itu hipnotis. Ilmu hipnotis adalah diterimanya ide kita tanpa kritik ya. Itu adalah hipnotis, penjelasan ilmiahnya itu. Jadi bukan tidur, bukan ngorok, bukan nggak sadar, tapi adalah dia sadar diterimanya ide kita tanpa dikritisi oleh pikiran bawah sadar. Itu adalah hipnotis. Nah, ketika Anda mau mengetahui hipnotis tidur gini, blok gitu ya, maka Anda menyaksikan itu yang namanya adalah hipnotis panggung atau induksi hipnotis. Jadi hipnotis itu ya seperti ini kondisinya sadar, tapi orang yang kita hipnotis itu masuk kondisi bawah sadar. Jadi dia sebenarnya sadar, tapi sadarnya di pikiran bawah sadar. Dan jadi hipnotis itu bukan tidur ya. Lebih tepatnya kita nyebutnya adalah kondisi trance. Trance itu adalah terbuka yang namanya critical area. Jadi seperti ini kesadaran atau kita sadar. Nah, ini kayak palang pintu kereta api buka tutup. Jadi ini saran kita masukkan, ternyata kok masuk di sini tanpa dikritis atau tanpa diblok oleh pikiran sadar. Nah, ini sudah dikategorikan ilmu hipnotis atau sudah terhipnotis. Seperti itu. Nah, ketika Anda melihat perintah kok mau, nah itu adalah karena dia itu fokus. Jadi ketika area ini terbuka, maka sugesti yang tertanam di sini dia akan mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Dan kondisi ini bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Ketika Anda sadar seperti ini ya, kalau diukur dengan gelombang otak manusia itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya gelombang otak itu beta ya. Beta itu sadar seperti ini. Ketika diajak ngomong seperti ini kita nyambung. Nah, itu adalah kondisi gelombang otak beta. Yang kedua ada yang namanya gelombang otak alfa. Nah, alfa ini adalah kondisi rileks ya, santai kayak Anda mendengarkan musik, nyaman, tenang. Nah, itu gelombang otak itu di kondisi alfa. Nah, ketika alfa lebih dalam lagi Anda sangat mengantuk, lelah, atau merasa berat kepalanya, atau rasanya, pikirannya. Nah, itu masuk kondisi yang namanya gelombang otak theta ya, lebih santai dan lebih rileks lagi. Nah, jadi ketika layarnya terbuka, dan itulah yang dimanfaatkan oleh ilmu hipnotis. Jadi orang dibimbing ke situ sehingga kayak orang ngantuk liar-liar ya. Liar-liar itu bahasa Jawa maksudnya sudah sadar sama nggak sadar. Nah, seperti itu adalah kondisi hipnotis. Terus yang terakhir, kalau Anda menganggap tidur, nah itu sebenarnya adalah gelombang otak delta. Delta itu gelombang otaknya lebih tenang lagi dan kondisinya tidur normal seperti kita tidur setiap hari. Nah, itu adalah kondisi delta atau kondisi tidur normal, bukan kondisi hipnotis. Jadi kondisi ilmu hipnotis diterimanya ide kita tanpa kritik itu ada di 2 gelombang ya. Kalau di pikiran, kalau dicek secara ilmiah yaitu gelombang otak alfa sama theta. Theta ini lebih dalam, sugestinya lebih kuat, dan itu bisa dikategorikan tentang ilmu hipnotis itu orangnya bukan tidur tapi gelombang otaknya itu turun kalau dicek, atau yang turun itu kesadarannya. Jadi masih sadar tapi dia masuk kondisi bawah sadar. Itu adalah ilmu hipnotis. Jadi ketika Anda melihat tayangan yang di TV, yang disuruh dan sebagainya, itu bagian dari ilmu hipnotis, namanya hipnotis panggung atau stage hypnosis. Stage hypnosis ini ada tata caranya, ada syaratnya, ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Jadi bukan sembarangan kita menghipnotis orang ya, tapi ada syarat-syaratnya. Begitu juga dengan kondisi hipnoterapi. Hipnoterapi juga seperti itu, kondisinya juga berbeda dengan hipnotis pertunjukan. Karena cabang ilmu hipnotis itu banyak ya, salah satunya ada yang namanya hipnotis selling atau hipnotis penjualan. Nah, pertanyaannya,
ketika jualan, misal jualan apa gitu ya, kayak mobil, kursi, rumah, apapun itu, ketika dia menggunakan hypnoselling, apakah orangnya nggak sadar? Ya orangnya masih sadar, tapi hypnoselling ini adalah komunikasi yang membuat orang itu masuk dan nyaman dengan kita, sehingga dia respect dengan kita dan diterimalah ide kita atau saran kita atau produk kita itu bisa laku. Jadi hypnoselling itu bukan nggak sadar. Nah, jadi ketika Anda memahami tentang hipnotis tidur, nah pertanyaannya, hypnoselling itu tidur apa enggak? Kan nggak tidur. Begitu juga hipnotis yang lainnya. Jadi ketika kita hanya membahas hipnotis tidur, itu hanya persepsi kita karena lihat tayangan di TV atau di YouTube, kok tidur gini ya, itu padahal bukan tidur tapi kondisi terang. Jadi ketika Anda memahami ini, ketika Anda belajar ilmu hipnotis, maka Anda juga bisa melakukan seperti itu. Oh ternyata caranya seperti ini toh, oh hipnotis itu seperti ini, karena dijelaskan semuanya ya. Jadi ketika Anda tidak menerima itu, yang terjadi adalah Anda pakai rumus Anda sendiri. Itu yang biasanya bikin orang gagal belajar ilmu hipnotis, seperti itu. Dia tidak bisa membedakan ini hipnotis apa yang mau dipraktekkan. Nah, mungkin ini ya yang saya sampaikan tentang kesadaran orang yang dihipnotis itu seperti apa. Oke, saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.